Hari ini dokter harus memberikan keterangan ya. Betul, hari ini Ibu Dr. Samira hari ini memberikan keterangan terkait dengan laporan kita kepada salah satu yang terlapor. Sebut aja, Bu. Sebut aja atau inisial gitu. Inisialnya AS alias Bokir. Ya, yang menjadi justiper Bangkok ya. Nah, ini juga dokter juga ingin mengingatkan kepada teman-teman ya, teman-teman sejawat ya. Ini inisialnya AS itu adalah dokter yang cukup bermasalah. Kenapa? Karena dia adalah oknum dokter yang menjual produk dengan kandungan merkuri masuk dari Thailand ke dalam Indonesia. Dan lucunya sekarang dia sering dijadikan pembicara di seminar dokter kecantikan. Nah, yang sini yang dokter tanyakan, apakah terjadi degradasi ilmu para dokter kecantikan? Yang dijadikan pembicara malah seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum, ya, memasukkan produk skincare dari Thailand ke Indonesia. Nah, ini lucu, ada apa dengan kualitas dokter kecantikan di Indonesia jika pembicaranya adalah dokter dengan seperti yang dilakukan oleh AS ini? Mau jadi apa dokter kecantikan di Indonesia? Kualitasnya akan seperti apa? Gitu. Jadi seolah-olah mereka itu tutup mata, ya. Gitu. Itu juga yang perlu jadi perhatian dari IDI dan juga perhatian dari para teman-teman dokter kecantikan di Indonesia. Ya, dan saat ini dokter juga melaporkan pencemaran nama baik dan fitnah ya. Betul. Sebagaimana dengan KUHP yang baru yaitu pasal 433 dengan 434 terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Oke. Jadi di sini juga tadi dokter lihat bahwa dia memberikan story di bahwa dia memberikan story. Mana tadi storynya dia? Coba mana Cak, kamu storynya dia? Storynya dia mana, tunjukkan dari Fakta Sidora. Fakta Sidora diduga adalah anak buah dari Sinetpos. Ya, jadi dia mengambil story. Nah, cepat. Mana tadi? Oke. Ya. Di sini kalian lihat dia menyamakan bahwa persis kasus Samira. Ya. Oke, persis kasus Samira. Ini maksudnya apa? Ya, oke. Jadi dia mulai lagi dia menyebarkan fitnah-fitnah seperti ini. Nah, sedangkan kalian tahu saat ini mana barangnya, produknya ada di tangannya dokter. Oke. Kalian bisa baca ini adalah produk dari Eudora. Ya. Oke. Eudora yang cabangnya cukup banyak. Kalau di sini kalau pakai inisial. Ya, nih di sini namanya Eudora dan di sini kita bisa lihat ada barcode. Di sini tertulis imported by Eudora International Singapore. Sole distributor PT Eudora International Indonesia. Dan ini tidak memiliki izin edar BPOM. Tidak ada BPOM-nya, ya. Oke, ini hanya satu yang ada di tangannya dokter, yang dokter akan tunjukkan seperti ini. Tidak ada. Oke, satunya lagi juga begitu. Satunya lagi Advanced Acne Solution Rehydrating, oke, dari Eudora. Jadi hati-hati untuk para customer yang pernah melakukan perawatan untuk membeli produk ini tidak memiliki izin edar. Sama juga di sini tertulis imported, jadi seolah-olah diimpor dari Singapura, padahal di sini tidak ada izin edarnya. Jadi hati-hati. Ya, ini alhamdulillah kemarin dokter juga sudah ketemu dengan dokter yang bekerja di situ, tapi sudah mantan, menceritakan bahwa misal seperti ini ya guys ya. Pasien datang ke klinik tersebut, misal ini ya, misal seperti ceritanya. Dia ingin injeksi botulinum toksin menggunakan botulinum toksin dengan merek yang cukup terkenal mahal. Tapi ternyata tidak menggunakan produk tersebut si pasien ini. Ya, jadi stafnya itu menggunakan botolnya saja. Tapi isinya itu dari produk merek biasa. Gitu. Jadi hati-hati dugaannya melakukan penipuan ya terhadap konsumennya. Dan memang dugaannya klinik ini juga dilaporkan melakukan illegal access. Ya, dan sudah naik sidik di Polda Metro Jaya. Ya, jadi jangan salah, sudah dilaporkan dan sudah naik sidik. Illegal access untuk dokter G sebagai penanggung jawab di cabangnya salah satunya di Kemang.
ya, diduga sudah melakukan dugaan tindak pidana. Illegal akses ancamannya 12 tahun ya kalau nggak salah ya. Ancamannya 12 tahun, jadi memang klinik ini cukup complicated, bermasalah. Jadi dia diduga mengambil pasien-pasien dari klinik lain. Jadi headhunter, dia mengambil para pekerja dari klinik-klinik yang sudah terkenal yang diiming-imingi gaji dengan gaji yang besar. Ya, jadi diiming-imingi gaji yang besar dan diambil-ambil itu pasien-pasiennya ya. Dugaannya seperti itu. Dan itu buktinya sudah jelas, saat ini sudah naik sidik. Oke, cukup ya guys ya, barang bukti ada di tangan. Jadi untuk para haters doktif ya, ini sekarang buktinya berarti pegang sendiri. Jadi nggak perlu menggiring-giring opini. Kok malah dibilang produk doktif tidak ada izin edarnya? Apanya? Semua produk doktif ada izin edarnya kok. Bahkan saat ini yang difitnah di Green Glowing Night Cream ya, itu saat ini menduduki penjualan nomor 1. Bahkan dokter mengucapkan terima kasih kepada Intan atau kepada Nepos atau kepada semuanya yang haters doktif saat ini mempromosikan produk doktif, mengucapkan selamat, terima kasih sebanyak-banyak. Oke, berarti pasalnya dan ancamannya apa aja dok yang di sini? Pasalnya pasal fitnah dan pasal pencemaran nama baik. 433 434. Ancamannya 3 tahun 9 bulan. Pada dicemarkan dok. Ya, jadi di situ dia mengatakan bahwa dokter itu pembohong, pembuli, apalagi melakukan dengan uang haram. Ya, jadi mencari dengan uang haram. Nah, itu silakan Anda buktikan. Karena selama ini dokter merasa mencari dengan uang halal ya. Jadi silakan Anda buktikan. Anda yang mendalilkan ya, Anda silakan buktikan dari mana Anda bisa berbicara. Jadi hati-hati, dan oknum dokter ini dijadikan pembicara, itu menurut dokter sangat lucu sekali. Degradasi kualitas dokter kecantikan Indonesia. Baru melaporkan hari ini ya dok? Baru melaporkan hari ini atau sudah melaporkan dari kapan? Sudah lama ya, 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Jadi hari ini kita ada undangan dari penyidik untuk memberikan klarifikasi terhadap laporan kita. Makanya kita hari ini mintakan keterangan sebagai pelapor maupun korban, yaitu Dr. Samira. Sehingga jadi kemungkinan untuk tahap berikutnya ya nanti setelah ini ada saksi-saksi yang akan dipanggil dari pihak dari pelapor. Dan juga untuk Intan juga ya, juga sudah dilaporkan sama ya dugaannya. Betul. Ya, dugaannya pencemaran nama baik dan fitnah yang luar biasa. Jadi beliau juga mungkin akan dipanggil juga ya. Jadi ya kalau dokter mah silakan dipertanggungjawabkan, apa yang kalian ucapkan di media sosial itu akan berdampak pidana kalian jika itu bukanlah suatu fakta seperti itu. Jadi hati-hati, ini pelajaran juga buat teman-teman. Hati-hati, jika memang fakta silakan. Tadi dokter menyebutkan dan menunjukkan barangnya itu adalah fakta. Produk Iodora yang ada di tangannya dokter tidak memiliki izin edar. Ya, jadi jika pihak Iodora merasa keberatan, silakan melakukan pelaporan ya. Ya, karena memang barang di tangannya dokter adalah barang dari klinik kamu dan tidak memiliki izin edar. Yang dimaksud Nepos siapa dok? Yang dimaksud Nepos itu adalah seseorang dengan inisial F. Dok, ini kan SS. Dok kan melaporkan AS juga, tapi sebetulnya kan AS ini sudah melaporkan dokter dan sudah jadi tersangka di Medan. Betul, tapi sekarang dipertanyakan kasusnya seperti apa? Tidak tahu. Berarti nggak ada kelanjutan atau Tidak ada. pemanggilan Tidak ada. sampai sekarang. Emang FS sendiri? Karena memang faktanya dia seorang justiper. Jadi mau dibawa kemanapun, faktanya memang dia adalah seorang justiper sejati. Buktinya semua ada. Dok, emang FS ungkapan apa yang? Iya banyak ya. Ya, pokoknya gini, apa yang kita laporkan itu memang ada buktinya dan itu memang diposting ataupun di up oleh beliau sendiri melalui media sosial, entah itu Igo ataupun Instagram ataupun TikTok segala macam. Jadi apapun yang kami laporkan itu berdasarkan bukti. Itu aja. Jadi apapun itu nanti untuk permintaan keterangan apapun yang kita laporkan itu buktinya ya silakan tanya ke teman-teman penyidik. Ya. Gitu. Karena semua buktinya ada. Sudah kita serahkan. Itu aja. Dan telak ya, bukan cuma sekedar melaporkan terus hilang. Ya, seperti yang dulu juga pernah dilakukan oleh DRG, melaporkan doktif dengan penuh banyak media, tapi sampai sekarang juga nggak jelas laporannya. Kalau ini telak banget. Semua bukti nyata terang benderang. Dan di sini juga dokter tekankan, kalian mungkin ada yang mulai fokus di tentang masalah sertifikat DRL, pencabutan sertifikat mualaf DRL yang saat ini mungkin menjadi trending topik. Ya. Nah di sini dokter tekankan ya, dugaannya dokter ini merupakan pengalian isu. Dari apa? Dari dugaan pasal 55 dan TPPU yang ingin dihindarkan dari tersangka DRL. Ya. Jadi kenapa? Dokter cukup
penasaran kenapa sampai detik ini saudara DRE, istri dari DRL, belum dikenakan pasal 55 dan pasal TPPU. Ya, kerugiannya ratusan miliar. Tetapi kenapa pasal TPPU belum sama sekali terungkap? Nah, sekarang muncullah isu tentang pencabutan sertifikat mualaf yang menurut dokter itu bukan sesuatu hal yang perlu dipermasalahkan atau dibesar-besarkan. Yang dibesar-besarkan adalah pasal TPPU yang harus dikawal. Kerugian yang harus dikembalikan ke masyarakat. Jika memang saudara DRL tidak mau mengembalikan kerugian masyarakat, maka seharusnya disita. Ya, disita menjadi milik negara. Itu tujuannya dokter. Kenapa? Karena itu bukan haknya. Tapi dugaannya dokter, DRL ini berusaha menutupi ya dengan isu pencabutan sertifikat untuk apa? Untuk menyelamatkan aset-asetnya agar tetap bisa digunakan oleh istri dan anak-anaknya. Ya, ini yang harus kita kawal. Jika memang dia tidak mau mengembalikan ratusan miliar uang masyarakat, kembalikan ke negara. Ya, Apa sih alasannya sehingga sertifikat mualaf ini dicabut? jadi gini, sertifikat mualaf itu memang diperlukan untuk pergantian agama, ya, untuk pergantian agama. Kenapa? Karena untuk pergantian KTP itu wajib menggunakan sertifikat mualaf pada saat untuk administrasi. Begitupun kita pergantian paspor, ya, karena kan nanti kalau misalnya mualaf, otomatis dia haji, umroh. Nah, itu wajib untuk menggunakan sertifikat. Tetapi sertifikat tersebut tidak digunakan. Ya, jadi hanya sebagai konten. Hanya sebagai konten. Jadi untuk apa? Ya, sementara sholat pun dokter saksinya. Ya, seorang mualaf tidak pernah menjalankan ibadah sholat maupun puasa. Ya, jadi ini hanya untuk konten. Kenapa kok begitu sulit untuk mengakui, bahkan pengalian isu untuk apa? Menyelamatkan aset. Ayo pinter kalian masyarakat Indonesia. Pinter. Pencabutan sertifikat mualaf itu bukan masalah besar. TPPU di depan mata kok. Pasal 55 di depan mata. Istrinya yang saat ini menikmati uang dari dugaan penipuan ratusan miliar itu. Itu tujuannya. Orang ini sangat licik. Sangat licik. Dia takut sekali miskin. Takut sekali miskin. Jadi dia akan berupaya bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia lupa dengan penipuan ratusan miliar itu. Itu. Jadi kalian ya, dokter sadarkan ini bukan masalah sertifikat mualaf. Ini masalah pengalian isu dari pasal 55 dan pasal TPPU yang dilakukan oleh DRL. Dugaannya seperti itu. Berarti bisa dibilang dengan pencabutan sertifikat mualaf ini itu sebuah pengalian isu untuk kasus yang lebih besar. Betul sekali, ini hanya pengalian isu. Ya, sertifikat pengalian hanya pengalian isu. 1000% dokter yakin, ya. Menurut keyakinan dokter, yakin 1000% ini pengalian isu. Kenapa? Karena tidak terdengar lagi. Pasal 55 yang dilakukan oleh istrinya ikut serta menjual. Ya, jelas buktinya istrinya ikut menjual DNA salmon yang barangnya sama seperti barang yang dijual oleh DRG. Satu hal lagi nih udah ingat. Pelaporan produk DRG glowing booster yang sama bentuknya dengan DNA salmon. Ya, ini juga kasusnya juga agak dokter pertanyakan. Ya, kenapa dari pihak Polda Metro Jaya tidak memeriksa distributornya? Ya, jadi tiba-tiba langsung ke saksi ahli karena dokter menerima SP2HP-nya juga. Ya, dokter membaca kok tidak diperiksa distributor. Jadi berapa jumlah yang sudah dibeli oleh DRG? Ini seharusnya bisa dilakukan juga cek TPPU yang dilakukan oleh DRG, dugaannya dokter begitu. Ya, karena kita seperti dokter tahu tuh jumlah penjualan dari DRL, DNA salmon itu juga ratusan miliar. Makanya dokter tarik ke TPPU. Begitupun dengan DRG. Sebelum naik ke sidik, sebaiknya diperiksa dulu TPPU-nya berapa jumlah kerugian masyarakat. Karena produknya sama, gitu loh. Antara produknya DRL dengan DRG itu sama. Jadi jangan ada perlakuan khusus. Yang satunya DRL 12+5, kok DRG sampai saat ini masih adem ayem. Gitu loh, harusnya kan sama. Gitu, karena apa ya, istilah penyidik bisa berkolaborasi ya. Berkolaborasi, jadi dari awal harusnya dikaitkan nih pasal TPPU. Kenapa? Karena kerugiannya ratusan miliar, nggak muncul TPPU.
Tapi 4 miliar yang diduga diambil oleh Nikita ini muncul TPPU-nya. Kok nggak adil gitu loh? Kok nggak adil? Ada apa? Gitu aja. Adil dong, mau DRL, mau DRJ, sama semua. Gitu. Berapa kerugian masyarakat? Kembalikan atau sita, miskinkan. Yang bisa memiskinkan siapa? Masyarakat mudah lupa. Apalagi dengan mu'alaf. Seolah-olah kayak mu'alaf, baik, lupa masyarakat Indonesia. Oke, masyarakat Indonesia tidak bisa melakukan cancel culture. Nggak apa-apa, negara miskinkan. Kita aset mereka. Lebih baik milik negara. Jika tidak mau mengembalikan ke masyarakat, kita milik negara. Itu aja kok tujuannya. Bukan untuk menyumpal mulutnya dokter ya. Bukan. Ya, karena sudah dicoba kan mulutnya dokter 50 miliar nggak bisa. Gitu. Kembalikan ke negara. Itu tujuannya. Berarti status mualafnya realisasi seperti apa ketika sertifikatnya sudah dicabut, Dok? Kalau untuk keimanan, itu kembali lagi. Keimanan kembali ke dia dan Allah yang tahu. Tapi pengalaman dengan mata kepala dokter sendiri, ya, bahkan dari Kohani mendapatkan pernyataan dari sipir di Tahki Polda Metro Jaya. Ya, beliau di dalam tidak pernah melaksanakan ibadah sholat, tidak pernah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Beliau pun makan, diantar makanannya oleh staf-stafnya. Ya, jadi bagaimana? Dokter bilang, loh, katanya tapi di kontak kan dia sholat, ya kan dia tanya puasa, itu untuk apa? Gitu. Jadi makanya Kohani pun agak marah dan tidak jadi membesuk, bahkan sempat membawa Al-Quran, tapi membatalkan. Gitu. Jadi itu faktanya begitu. Ya. Oke. Oke. Oke.